Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Bunga kemana aja? Lah kan orang lain itu amin, bukan begitu. Kan itu ciri khas. Masa amin, Allahumma amin. Emang lagu Haji Oma? Ada toreroretnya. Ada toren-torennya? Iya tuh barusan. Bukannya nenteng ceret ya? Bukan, kalau nenteng ceret mah akri. Oh akri. Belum apa ditanyain. Terus alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu lewat acara pagelaran budaya Betawi reguler di Setu Babakan. iya. Alhamdulillah juga bapak-bapak, ibu-ibu, abang noneng, cangcingnya babe bisa nyaksiin sekaligus juga nonton acara budaya Betawi yang hampir punah. Betul habis. Apa namanya? Apa namanya? Apa? Apa namanya? Enggak kelihatan. Air. Gua mau nyebutin apa namanya jadi namanya karena sakit pinggang gua. Ya maklum, Ya. kalau orang masih muda mau begitu. Oh, tua. Namanya Sohibul Hikayat. Nah, tuh, tahu nggak? Tahu? Oh, tangga gua. Udah apa jadi berantem aja orang dia lagi ngomong kok. Sohibul Hikayat ini dari tahun belasonoan, bahkan 200-300 tahun yang lalu di Betawi udah ada. Udah ada. Iya. Itu udah lahir sih. Cuman nggak populer. Populer. Nah, populernya Sohibul Hikayat pada masa sebelum merdeka, sekitar tahun 1915, 16, 20 sampai terakhir 1943. Nah, itu baru mulai ngetok Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, encang-cing, nyak babe, abang none. Iya, cerita Betawi sebetulnya. Sohib itu teman, hikayat cerita. Oh. Jadi teman bercerita. Oh, teman pengen bercerita. Kalau di Betawi namanya dongeng Betawi. Nah, dongeng Betawi. Iya. Udah kagak ada nih, jarang banget tahu di Betawi yang pada ngedongeng. Agak ada emang. Nah, Sohibul Hikayat itulah dongeng Betawi. Aji Pandi Baskara sama Bang Agus sama Bang Mukotong, Bang Haji, alhamdulillah kembali kita nih melestariin budaya Betawi. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Nah, budaya Betawi masih ada. Nah, singkat cerita, nggak usah diceritain bagaimana Sohibul Hikayat ya terus berkembang. Akhirnya sampailah pada zaman sekarang. Cerita zaman dulu ceritanya memang seputar ya pergerakan kemerdekaan orang-orang Betawi pengen melawan penjajah Belanda. Oh, begitu. Dengerin tuh. Iya, lagi dengerin lu ngomong. Kalau kita zaman Belanda dulu nih ya, Iya. kalau mau perang kita nggak punya senjata, paling pakai golok. Cuman kalau kita nyerang Belanda, habis kita dibedil. Caranya Bapak Ja'far, Kong Ja'far, sama Kong Jair ngumpulin kayak begini nih. Iya. Ngumpulin jangan dong. Bagaimana supaya semangat kita bisa mengusir Belanda. Wow. Pada hari ini saya izinkan Al-Fakir Haji Pandi Baskara bersama teman-teman dan juga pengelola perkampungan budaya Betawi Sohibul Hikayat Setu Babakan akan membawa cerita tentang sejarah perlawanan pahlawan Betawi yang bernama Apa tuh? Entong. Mana? Loh, gendut gimana? Gendut. Oh, jadi entong gendut.
Jadi ceritanya terinspirasi sama dia ya. Jangan hati-hati nih. Jadi ceritanya apa Bang Haji? Hah? Ceritanya yang benernya. Ceritanya Iya. sah dan kata sang sohibul hikayat. Nah, Ini cerita sejarah sejarah. pahlawan Betawi dari Condet Batu Ampar. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu Condet? Tahu Bu? Yang buat goreng. Condet. Emang apa? Condet. Dia ngajakin berantem mulu nih orang. Ada Condet Batu Ampar, ada Condet Balai Kambang. Iya. Balai Kambang. Kenapa? Ini ada seorang pahlawan Betawi yang bernama Entong Gendut. Iya. Kita ceritain. Nah. Saya mau ceritain. Coba ceritain Bang Haji. Ya abang-abang empok dengerin ya. Ya. Ceritanya pada tahun 1913 di tanah Condet. Iya. Itu kan kita masih dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Iya. Belum ada Indonesia. Belum ada Indonesia. Jadi Belum ada masih Indonesia. Belanda yang masih berkuasa. Tapi saya udah ada di situ. Kan Belanda. Indonesia kan berdiri tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Tahun berapa Belanda? Tahun berapa ya berdiri? Indonesia. Iya. Berdiri dia tergantung 17 Agustus tahun 1945. itu disahkan yang kita menjadi negara oleh PBB. Kagak tahu dia. Kagak tahu. Lah itu persen ke 10 Tahun 1916 Nah, 16. kita masih dijajah Belanda. Masih dijajah. Makanya di daerah-daerah pada berjuang bagaimana supaya kita jadi merdeka nih. Di Betawi juga nggak kalah, di Condet terutama. Dimulai di situ ada seorang yang bernama Muhammad Entong, dan kebetulan Bang Entong itu orangnya gendut. Iya, orangnya gendut. Gemuk. Kalau Bang Entong kurus, dia dipanggil Entong kurus. Iya. Entong ceking. Kalau Entong tinggi, jangkung dipanggil Entong jangkung, bener nggak? Benar. Iya. Karena gendut. Karena dia gendut dipanggil Bang Entong gendut. Maaf, kok batuk. Buset ngomong. Sah dan kata sang sohibul hikayat. Pada tahun 1913 ini di Condet kebanyakan itu kan para penguasa-penguasa yang punya tanah-tanah belamparan. Tanahnya banyak. Tanahnya banyak dia. Itu tanah yang dikuasai Belanda dijual sama cukong-cukong dari Cina. Cukong. Iya. Kenal nggak cukong lu? Cukong. Itu yang dimainin di belakang. Iya, Gong. Tanah kita waktu itu yang dikuasai Belanda dijual sama Belanda sama saudagar-saudagar Cina. Dari Tionghoa akhirnya tuh dikuasai tuh dari ujung Tanjung Timur sampai Tanjung Barat. Tanjung Timur sampai Tanjung Barat. Tanjung Timur sampai Tanjung Barat. Di situ orang-orang kita nih Betawi yang dagang yang petani kudu nyetor seolah-olah tanahnya itu adalah tanah partikelir. Tanah partikelir. Tanah partikelir itu dipegang doang tapi nggak boleh dimiliki dan kita bayar sama Belanda. Disitulah munculnya Bang Entong gendut protes. Protes. Belanda. Iya. Kurang ajar lo ya. Kurang ajar nih Bang nih. Kurang ajar gue. Ini contoh. Ini tanah-tanah gue. Gue mau dagang gue mau nanam singkong, nanam padi, nanam paya. Terserah gue ngapain gue pakai bayar upeti. Terlalu. Kata Oma. Protes. Nah, saudagar Cina yang merasa dia punya itu tanahnya dipakai dikelola, bayar dong harusnya. Ya lu mesti bayar lama gua Kata itu barusan tuh. Kata gua itu. Kata Oma. Lu mesti bayar lah di situ lu cocok tanam. Kok ini tanah gue kok. Tanah keturunan gue di sini Condet. Lu di sini datang. Yang harus lu pergi karena lu bukan gue kok. We udah beli sama masuk Belanda. Gue udah beli sama Belanda. Dia belinya masih naseh tuh. Sama Belanda. Naseh aja.
Marsose itu anak Belanda. Oh, kali nasi. Anak Belanda yang segini nih. Cit dah. Sah dan kata sang sohibul hikayat, bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya ini Bang Tom Gendut dia bikin perkumpulan silat. Kagak berapa lama, dari tahun 1913 sampai 1916, 3 tahun dia bikin perkumpulan silat, muridnya udah ribuan. Mantap ya. Ribuan murid persilatan Bang Entong Gendut di Condet. Akhirnya dia punya power, dia punya kekuatan, dia punya masa. Nah, sekarang waktunya gua melawan Belanda ini. Powernya tinggi kali ya, gua antena. Emang lu kata radio? Emang apa? Power itu kekuatan. Oh, Kalau power. Iya. Itu membuat sinyal. Oh, Sah dan kata sang sohibul hikayat, Entong Gendut dia sebagai ketua perguruan silat Condet, dia udah punya masa banyak. Itu masanya banyak dah. Masa banyak, muridnya banyak. Tapi di kalangan para saudagar-saudagar, Entong Gendut dia dikenal seorang preman, penjahat. Penjahat. Padahal Bang Entong dia seorang pahlawan buat kaum Betawi. oh, jadi dia fitnah. Dia pahlawan buat orang-orang susah, orang-orang miskin. Dia bukan preman di zamannya, tapi pemerintah mengatakan dia preman. Mungkin nih. Mungkinnya apa dong? Mungkin apa? Sama seperti zaman sekarang banyak penguasa ya. Iya. Ya, banyak ormas-ormas jagoan bukan. Salah, harusnya jagoan ini belain rakyat. Iya. Belain. Ya, ini bukan ormas rakyat. Ya enggak? Ya. Bang Entong Gendut dia belain rakyat, dia beras pemerintahan Belanda pada waktu itu. Sah dan kata sang sohibul hikayat, akhirnya dia bersepakat sama anak muridnya, kita serang benteng Belandanya. Oh, diserang benteng. Diserang Belanda. Benteng Belanda. Belanda serang. Itu yang larinya kenceng Belanda. Iya, diserang kita. Karena waktu itu buat menyerang benteng Belanda yang adanya di kota di sono Heeh. berat, karena di sono banyak banget persenjatanya udah mutakhir. Kalah, kita nggak bisa, cuman pakai bambu runcing, pakai golok, kalah nggak bisa. Akhirnya dia menyerang saudagar-saudagar yang juga menjadi mata-mata daripada penjajah Belanda yang ada di kawasan Guduk, Tanjung Barat. Oh, dari Muara. Yang ada di kawasan Tanjung Barat di situ kan dulu ya ceritanya tuh itu banyak gedung-gedung. Dan sampai sekarang ada yang namanya Kampung Gedong. Kampung Gedong ya. Kampung oh, iya. Gedong. Itu dulunya di situ banyak. Kenapa dipanggil Kampung Gedong? Karena orang-orang Cina sama orang Belanda pada punya gedong. Oh, Orang kita paling jadi orang pinggiran. Oh, jadi dinamain Namain Kampung Gedong karena di situ banyak gedong. Banyak rumah gedong ya. Iya, Condet Damari tuh. Iya, mana? Damari. Anggas dikit. Nah, puncaknya pada tahun 1916, Bisa. ada seorang warga Betawi, kebetulan saudaranya Bang Entong Gendut yang namanya Bang Taba. Dia ditangkap gara-gara nggak bayar itu uang sewaan tanah sama Marsose Belanda. Bang Taba akhirnya dia dibawa ke penjara, ke Bui Belanda di sono, dijemput sore. Maaf, Oma, reset. Udah Oma lagi weh. Iya. Ambil aja. Bang Taba dibawa dan disaksikan oleh penduduk yang ada di Condet. Sebuah orang ngeliatin Bang Taba diikat, disebelakin. Wah, kayak zaman si Pitung. Iya. Dibawa dia ke Bui penahanan. Gue ilah batuk lagi aja. Oma bengek. Tuh ngebayangin bagaimana Bang Taba dibawa itu. Oh, Dia disebelakin sampai pada Oma berarti pas ini tipes. Oma tipes. disebelakin, diseret.